Iya, oke. Jadi ini progress overall untuk SIM-RS atau klinik manajemen gitu ya. Untuk technical modulnya dia ada 3. Ini untuk core-nya, untuk modul utamanya. Ini untuk modul clinical procedure dan juga modul appointment. Nanti yang diinstal ini aja, ini akan otomatis keinstall. Ini akan otomatis keinstall ketika appointment enterprise-nya diinstal gitu. Jadi udah otomatis lah yang 2 ini gitu ya, ngikutin. Jadi ini modul core-nya. Oke, untuk fitur-fiturnya ini kebagi oleh 3 menu gitu ya, atau 3 modul besar gitu ya. Medical management ini rangkuman dari menu-menu yang lain. Ada pasien, ada physicians, medicines, semua konfigurasi untuk poliklinik. Gitu ya. Untuk pasien ada visit, ada menu pasien, terus ada visit type di sini. Nanti coba kita breakdown satu-satu. Oke, untuk flow-nya pertama tentu mulai dari pembuatan master data-master datanya. Di sini ada master data pertama ada poliklinik. Ya, di sini ketika install modulnya otomatis udah ada default modul poliklinik yang keinstall gitu ya. Modul data-datanya udah masuk di sini. Terus yang kedua ada list obat. Ini sebenarnya produk ya, cuma ada flagging medicine di sini. Jadi gak nyampur sama produk yang lain. Jadi ketika new di sini otomatis flagging medicine-nya true. Gitu. Selanjutnya ada master dokter di sini menunya. Ya, sini informasi-informasinya. Dan nanti bisa create user dari sini untuk dokter bisa login. Terus ini nanti dijelaskan setelah master data ya. Terus ada pasien, ini pasien. Ini master data pasiennya. Gitu ya. Oke, di menu pasien ini pasien sama oke, ini ada visit type. Jadi ketika visit dia ada kategorinya, tipe kunjungannya gitu ya. Terus ada stage-nya, jadi stage untuk visitnya dia dinamis. Ini ada list asuransi, medical insurance. Ini datanya juga otomatis ada gitu ya ketika install modulnya. Ada master data agama, ada master data suku, juga ada master data lokalisasi untuk negara dan juga provinsi. Oke, masuk ke menu physicians. Physicians ini ada tadi ya obat juga masih masuk ke sini. Oh, ini ada specialty. Jadi ahli dokternya gitu ya. Dokternya dokter apa gitu, dokter umum, penyakit dalam gitu ya. Ada degree juga ada. Nah, ini disease kategori diambil dari ICD 10 gitu ya, dari WHO. Ini otomatis kategori dan juga disease-nya udah mengambil dari ICD 10 atau ICD 10. Yang mana ini terdiri dari 18.000 data. Gitu. Ini otomatis grup baik per kategori ya. Jadi ketika nanti udah integrasi dengan satu sehat, nggak perlu repot lagi untuk masukin data disease-nya atau diagnosanya. Terus ada prosedur type, ini untuk kepentingan clinical procedure ya. Ada minor, major. Lalu ada kategori, prosedur kategori. Ya, di sini ini masih default juga, tentu masih bisa diedit gitu ya. Terus prosedur stage juga ada checklistnya. Ini checklistnya yang bentuknya masa data dinamis gitu ya. Dia ada stepnya. Ini dilakukan sebelum, during atau sedang dilakukannya prosedur dan setelah gitu. Dan juga ada kategorinya yang mengambil dari prosedur kategori tadi. Seperti itu. Jadi kalau ini diisi berarti prosedur ini khusus untuk kategori tersebut gitu. Tapi kalau nggak diisi dia general untuk prosedurnya. Itu untuk master datanya. Oh, sorry. Ada juga di position tadi ada namanya appointment. Di sini sebenarnya ambil appointmentnya Odoo ya. Cuma ada
flagging. Kita kalau klik new di sini, itu ada flagging medical appointment di sini. Ya, ini yang ngebedain dia nggak nyampur sama appointment defaultnya Odoo. Gitu. Nah, ini medical appointment, kita bisa pilih dokternya siapa gitu ya. Ini ngefilter berdasarkan user yang memiliki dokter yang memiliki user gitu ya. Jadi tadi bisa dua sisi. Dari dokter dia bisa nge-create user. Nah, ini tombolnya hilang kalau udah create ya. Atau dari user. Dari user ini kita bisa create dokter. Nah, ini create dokter. Masukin. Tuh ya. Nah, seperti itu. Ini otomatis connect ke master data dokter. Oke, ini untuk step pertama. Setelah masalah tadi setup, itu membuat jadwal dokternya ya. Dokter. Misal di sini. Ini dia bisa multiple juga. Ya, ini durasinya bisa diatur apa segala macam. Ini masih punya defaultnya Odoo. Nah, kalau udah kita bisa share linknya. Ya. Nah, step selanjutnya setelah membuat medical schedule, nanti data-data yang pasien-pasien yang sudah mendaftar appointment nanti akan masuk ke sini. Contohkan di sini kita bikin jam 9, namanya Herianto misal. Confirm appointment. Ini sekali lagi masih defaultnya Odoo. Ya, oke, dari sini ketika udah scheduled, nah ini kita coba bisa refresh di sini. Masuk ya Herianto. Ini masuk ke jadwal appointmentnya kita. Kita bisa edit. Nah, di sini dari data appointment ini kita bisa langsung bikin pasien visit. Yang mana sebenarnya pasien visit ini bisa dibuat tanpa appointment. Gitu ya. Ini kita bisa klik new di sini. Ini kita masukin informasi-informasi pasiennya atau katakanlah pasien baru gitu ya. Ini kita bisa klik di sini. Kita klik di sini. Gitu. Tapi kalau misalkan kita berangkatnya dari appointment, ini juga kita bisa create pasien visit, yang mana secara otomatis jika pasiennya baru, dia akan membuat data pasien terlebih dahulu gitu ya. Nah, ini kita masukin aja data-data yang required dulu ya. Ini primary dokternya udah otomatis keisi dari jadwal yang dia isi gitu ya. Kalau udah kita save, baru kita create patient visit di sini. Nah, ini ketarik data appointment sama schedule-nya gitu. Ketahuan ya ini appointment-nya dari appointment yang mana, schedule-nya atas schedule dokter yang mana. Nah, ini otomatis responsible-nya keisi oleh si pembuat pasien visit tadi ya. Mungkin bisa dilakukan oleh admin, staff, atau suster atau siapapun itu. Nanti namanya akan masuk sini. Di priority, ini ada insurance. Jika tadi di master data pasiennya kita udah daftarin insurance, kita bisa pilih ya, atas insurance yang mana. Kita masuk visit type yang mana, nah masuk ke poliklinik yang mana. Gitu. Kalau udah kita save, nah ini master satu record awal untuk pasien visit ya, step awalnya setelah daftar, setelah bikin jadwal, terus pasiennya daftar appointment, nanti masuk ke patient visit di sini, yang stage-nya ini dinamis gitu ya, berdasarkan tadi di menu pasien visit stage di sini gitu. Jadi yang ini ya yang di sini. Oke, kalau udah ini kita bisa atur isi-isi ininya ya,
online, bisa field-fieldnya kita bisa sesuaikan. Nah, oke, kita bisa next stage. Nah, ini yang perlu diperhatikan ketika di patient visit stage ini, dia bisa memunculkan tombol gitu ya, atau memunculkan action tertentu. Contoh ini ketika new, dia nggak ada option apapun. Ketika registration juga, confirm juga. Nah, ketika try edge di sini, ini akan muncul nurse assessment ya. Kita coba ya. Katakanlah pasiennya udah berhasil registrasi ya, tadi udah registrasi, udah confirm. Nah, sekarang try edge. Di stage ini dia ada memperbolehkan untuk create nurse assessment. Nah, ini stepnya kita bisa klik create nurse assessment di sini. Nah, nurse assessment ini ininya pengecekan awal dari si suster gitu ya. Ya, ditanya terkait nurse-nya siapa ya, perawatnya siapa. Ini otomatis mengambil yang create ya gitu ya, user yang create. Assessment date kapan, komplainnya apa, misalkan kepala pusing, komplainnya atau keluhannya ya, ini patient visitnya ketahuan dari nomor berapa. Nah, selanjutnya kita lakuin assessment vital sign, tanda-tanda vitalnya. Gitu ya, ini responsible otomatis keisi lagi. Nah, kita masukin tinggi badannya, misal 160, berat badannya 70. Nah, nanti di sini ketahuan ya jika BMI-nya overweight atau apapun itu ketahuan. Resultnya di sini dan juga ada result summary-nya. Resultnya abnormal karena apa? Overweight gitu ya. Kita lanjut isi temperaturnya, misal 37. Heart rate-nya. Nah, ini kalau misalkan ada anomali yang lain gitu ya. Ya heart rate-nya juga keadaannya juga bisa ditampung di summary ini. Jadi ini overweight and low heart rate gitu ya. Kalau normal dia hilang. Respiratory rate. Nah, ini misalnya high. Ya. Atau tekanan darah. Ini 120. Atau berapa lah ya. Ini saya lupa nih untuk rumus normalnya berapa. Saturasinya di sini. Oke. Nah, ini nanti ketahuan summary-nya apa. Terus kita save. Nah, oke, setelah save kita bisa lakuin berkali-kali sebenarnya vital sign-nya, tapi normalnya kan sekali gitu ya. Untuk satu kali untuk pengecekan dalam satu visit. Jadi kita bisa ini kalau udah bisa kita centang di sini sebenarnya, atau ketika done di sini otomatis vital sign-nya juga ikut dan ikut validate gitu ya. Itu untuk nurse assessment gitu ya. Nah, ini stage selanjutnya di examination ini, karena dia nurse-nya nggak dicentang, CPPT nggak dicentang, tapi ini yang dicentang, jadi tombolnya berubah. Ya, di sini step dimana user atau dokter atau suster bisa membuat assessment dokter dan juga clinical procedure sesuai dengan yang dicentang di sini. Oke, normalnya mungkin membuat assessment dokter. Nah, assessment di sini nanti akan narik vital sign seluruh vital sign yang udah dicek atas pasien tersebut gitu. Ini katakanlah udah berkali-kali dia ngecek gitu ya, untuk berkali-kali dia visit, nanti ketahuan tanggal berapa, secara otomatis tanggal paling baru di atas gitu ya. Itu pengecekannya, vital sign-nya. Dan ini dokter juga bisa melakukan pengecekan vital sign lagi gitu ya. Seperti ini, sama seperti tadi. Nah, ini komplainnya sakit kepala misalnya. Komplain ke dokternya gitu ya. Ini resultnya apa? Nah, ini diagnose. Nah, diagnosnya apa? Ya, ternyata demam gitu ya. Kita bisa demam. Ini ke statusnya, status kategorinya dia primary atau additional. Catatannya jika ada ya. Nah, ini diagnosnya sudah dilakukan. Jika sudah, kita bisa klik done di sini. Oke. Nah, setelah done,
otomatis sistem akan memunculkan tombol create prescription atau resep obat ya. Jadi untuk resep obat ini hanya bisa dibuat atas dokter assessment yang udah done gitu. Kita bisa create di sini. Nah, ini kita bisa masukin obat-obatannya. Misalkan ini obatnya sebanyak berapa, rutenya oral misal, frekuensinya 3x1. Food resolutionnya setelah makan, durasinya sampai habis misal. Nah, instruksinya bisa diisi ya. Dimakan 3 kali sehari sehabis makan. Oke, diminum ya, diminum sehabis makan. Seperti itu. Kita bisa nambah terus ya untuk resepnya apa aja. Kalau udah kita confirm, nah nanti di sini ketika confirm nanti bisnis prosesnya katakanlah bisa diberikannya oleh si orang farmasi gitu ya. Jadi si dokter cukup sampai confirm, untuk yang memberikan obatnya bisa orang lain gitu. Yang mana ini harus diisi ya. Nah, warehouse-nya juga dia ngambil dari warehouse mana untuk mengirim obat tersebut gitu ya. Kita klik. Nah, ini otomatis dia ngebentuk DO yang udah done lah ya gitu, karena normalnya kan langsung dikasih gitu obatnya, nggak ada pengiriman terlebih dahulu gitu. Secara otomatis juga mengurangi stok obat di gudang seperti itu ya. Kita balik ke patient visitnya, ini ketahuan dari satu patient visit ini dia udah dicek oleh suster, dicek oleh dokter, dan juga udah ada resep obatnya gitu ya. Katakanlah dia perlu prosedur klinis atau clinical prosedur, kita bisa klik di sini. Nah, kita klik di sini create ya. Ini otomatis keambil data-datanya ya, pasien visit nomor berapa, pasiennya siapa, pasiennya masih bisa diganti gitu ya. Untuk tipenya, misalnya ini minor, kategorinya apa, ini kita bisa pilih yang tadi di master data ya. Nah, ini checklistnya ya, berdasarkan master data checklist tadi, durasinya berapa jam, kita charge-nya berapa. Ya, nah ini detailnya kita masukin. Nah, di sini juga kita bisa masukin vital sign-nya lagi. Vital sign dari si dokternya. Gitu. Ini kalau udah kita tinggal masuk, kita bisa geser tadi sebenarnya, atau bisa lewat sini, lewat position sini ada clinical procedure. Nah, ini kita bisa geser. Gitu ya. Karena dia di statusnya apa gitu ya, sampai complete gitu, selesai seperti itu. Nah, selanjutnya pasien visit tadi ya, yang exam tuh yang ini. Selanjutnya kita geser ke administration. Nah, ini ada create CPPT sesuai di sini ya. Ya, create CPPT. Kalau udah bisa create CPPT di sini. Gitu. Terus selanjutnya sampai digeser sampai komplit gitu.